Halo semua, salam sehat dan semangat selalu. Kali ini saya akan memberikan materi tentang dampak sosial informatika untuk siswa kelas 8. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunikasi virtual. Komunikasi virtual berjalan di atas jaringan komputer atau internet. Media sosial sering disebut produk web 2.0, di mana pengguna dapat menciptakan kontennya sendiri. Saat ini sangat banyak sekali aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat yang memiliki fitur berikut. Yang pertama, interaktif dan berbasis internet. Internet berarti saling aktif dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Yang kedua, pengguna dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video, animasi, avatar, dan data serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komputer. Yang ketiga, pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu atau grup tertentu. Kita dapat melihat tabel klasifikasi media sosial. Tipe blog, itu ada contohnya ada WordPress, Blogger. Tipe forum ada PHP-BB dan Stack Overflow. Tipe microblog itu ada Wix, ada Tumblr, ada Medium. Tipe foto sharing itu ada Photobucket, Google Foto, dan Flickr. Dan tipe video sharing itu ada YouTube, ada video.com, dan ada TikTok. Tipe social network itu ada Facebook, ada Instagram. Tipe sosial gaming itu ada Farmville, ada World of Warcraft, Mafia Wars, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan ada sosial bookmarking. Contohnya adalah Twitter dan Pinterest. Media sosial biasa diakses melalui aplikasi web yang dapat diakses dengan browser atau aplikasi desktop yang harus diinstal pada laptop atau ponsel. Aplikasi media sosial dapat diunduh di layanan unduh penyedia seperti Google Play Store, ada Apple App Store, dan Microsoft Store, dan yang lain sebagainya. Pengguna media sosial terus bertambah dan berkembang di seluruh belahan dunia. Sebuah studi menarik oleh New York Times Consumer Insight bahwa grup mengungkapkan motivasi pengguna untuk berbagi informasi di media sosial, yaitu seperti berikut. 1. Berbagi dan meneruskan informasi yang berharga dan menghibur bagi orang lain. Dukungan terhadap isu yang disetujui oleh pengguna. 3. Berinteraksi, saling berbagi, dan menumbuhkan hubungan yang baik dengan saudara, kolega, teman, dan bahkan orang lain yang baru dikenal. 4. Berpartisipasi dan bergabung dengan sesuatu hal yang baru yang terjadi di kehidupan. Kelima, membangun citra dan menunjukkan kemampuan sendiri. Dampak media sosial. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif di media sosial diantaranya sebagai berikut. 1. Kedekatan sosial antar penggunanya. Kedekatan sosial akan membawa pengaruh baik dalam hal saling membantu antar kelompok dan saling berbagi konten yang berguna. 2. Mempermudah komunikasi. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi
sehingga perusahaan besar, menengah, kecil, ataupun mikro dapat memanfaatkannya untuk pemasaran produk ke pelanggan. Pemerintah dapat memanfaatkan untuk memperbaiki layanan ke masyarakat. Dampak positif yang ketiga, proses rekrutmen karyawan. Media sosial dapat digunakan untuk melihat rekam jejak calon karyawan saat proses rekrutmen karyawan. Keempat, penegakan hukum dan investigasi. Foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggar hukum. Yang kelima, media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedback, review, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas online. Dampak negatif dari media sosial diantaranya sebagai berikut. 1. Berpengaruh terhadap kesehatan emosional. Sebenarnya, media sosial dapat berdampak positif dan negatif terhadap kesehatan emosional. Namun, sisi negatifnya sering muncul lebih banyak. Perasaan iri, tidak puas dengan diri sendiri, dapat muncul setelah melihat posting teman yang sedang berlibur ke luar negeri dan melihat kecantikan atau ketampilan seseorang. Penelitian mengungkapkan remaja tampak narsis ketika ada di dalam media sosial, sedangkan orang dewasa muda tampak agresif dan bersifat antisosial. Media sosial juga mampu membuat penggunanya menjadi ketagihan. Pada media sosial bisa terjadi cyberbullying dan berkomentar negatif terhadap orang lain yang menyebabkan korban lebih parah menjadi depresi. Dampak negatif yang kedua, berita bohong atau palsu. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Karena dibuat sendiri, berita tersebut bisa salah, bisa palsu, atau bahkan sengaja dipalsukan. Berita bohong dapat dimaksudkan untuk merusak reputasi orang atau reputasi golongan tertentu yang lebih luas. Berita bohong di media sosial bisa cepat tersebar atau menjadi viral. Serupa dengan berita bohong, konten di internet bisa menjadi ujaran kebencian. Dampak negatif yang ketiga, pencurian data. Data profil dan aktivitas pengguna saat mengakses media sosial selalu terekam di server media sosial. Data-data tersebut dapat menjadi objek yang disalahgunakan oleh pemilik media sosial atau pencuri data. Data pada profil pengguna dapat digunakan untuk membuat pengguna baru sebagai akun palsu untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain. Data pengguna dapat disalahgunakan dengan menjualnya ke pihak yang berkepentingan, misalnya untuk kepentingan politik. Berita bohong atau fake news atau yang sering disebut dengan hoax adalah informasi yang secara fakta tidak benar. Informasi ini dapat menjadi informasi yang menyesatkan bagi pembacanya. Berita bohong atau hoax bukan berupa opini atau pendapat. Cara untuk mengetahui berita bohong atau informasi palsu seperti berikut ini. 1. Mengembangkan pemikiran kritis. Salah satu alasan utama penyebaran berita palsu ialah menciptakan kejutan yang menyebabkan seseorang menjadi emosional, senang marah, ketakutan, dan hal lain. Oleh karena itu, saat membaca suatu berita, kita harus menjaga diri dan tidak terpancing secara emosional. 2. Memeriksa sumber informasi.
Jika menemukan cerita dari sumber yang belum pernah didengar sebelumnya, kita harus melakukan pencarian dan penggalian informasi. Periksa alamat web halaman yang dibaca, cermati apakah ada kesalahan ejaan nama perusahaan di alamat web. Tips mengecek kebenaran suatu berita dapat dilakukan melalui situs pengecekan berita terpercaya. Contohnya seperti turnbackhoax.id. Yang ketiga, kita harus melakukan cek dan recheck dari liputan lain. Apakah ada media lain yang memberitakan informasi tersebut? Apa yang dikatakan sumber lain tentang itu? Pengecekan berita dapat dimulai dengan melihat liputan di media utama, karena media profesional mainstream memiliki pedoman editorial yang ketat dan jaringan luas dengan wartawan yang sangat terlatih. Akan tetapi, ada juga kemungkinan bahwa media utama melakukan kesalahan atau memihak tidak berimbang. Maka, baik jika mencari pembanding sumber lain juga. Yang keempat, cek validasi gambar. Cara mengecek dengan cara ketik Google Image. Simpan foto berita hoax yang ingin diverifikasi dengan cara melakukan screenshot artikelnya, upload atau drag atau drop screenshot di pencarian di Google Image. Setelahnya akan muncul hasil pencarian yang menampilkan situs pertama yang menggugah foto tersebut. Situs ini akan muncul pada posisi pencarian paling atas. Dari sini kita bisa tahu siapa yang menyebarkan gambar tersebut pertama kali. Cari tahu apakah situs web yang menyebarkan gambar itu kredibel atau tidak. Informasi dari laman lembaga negara dan pemerintah adalah kredibel. Yang kelima, gunakan akal sehat. Berita bohong dirancang untuk memberikan kejutan atau harapan, ketakutan dan emosi kita. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan akal sehat untuk mengetahui apakah informasinya bohong. Tips: beberapa berita yang akan kita temui kadang terlihat salah, tetapi belum tentu berita palsu. Beberapa berita bisa jadi sindiran yang disengaja untuk keperluan lelucon. Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya menggunakan media digital. Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya melalui media sosial, aplikasi chat, platform game, dan aplikasi lain. Cyberbullying biasanya dilakukan secara berulang dalam waktu yang lama terhadap seseorang di mana korban tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Perlakuan cyberbullying kerap kali dilakukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan seseorang yang menjadi sasaran. Contoh dari perundungan seperti berikut: menyebarkan kebohongan, memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui aplikasi chat, memposting kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar di media sosial. Kegiatan lain yang merupakan cyberbullying antara lain sebagai berikut. 1. Penggunaan akun palsu atau akun orang lain untuk mengirim pesan jahat. 2. Trolling, mengirimkan pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jaring sosial. 3. Pengucilan dari online game atau grup yang lain. 4. Membuat laman atau grup yang membicarakan kejelekan atau menyebarkan kebencian terhadap orang lain. 5. Menghasut anak-anak atau remaja lain untuk mempermalukan seseorang. 6. Memberikan suara untuk seseorang atau suara seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. 7. Memaksa anak-anak
agar mengirimkan gambar tidak pantas atau terlihat dalam percakapan seksual. 8. Mengakses file pribadi orang lain dari komputer pribadinya. Cyberbullying kerap menyebabkan korban mengalami tekanan yang lebih parah dari perundungan di dunia nyata karena sifat cyberbullying yang tidak mengenal batas, waktu, dan geografis. Perbedaan perundungan di dunia nyata dan dunia maya tampak pada tabel berikut. Pada bullying di dunia nyata, perundungan berhadapan dengan korban. Kalau di cyberbullying, perundungan tidak berhadapan. Perundungan bisa dilakukan setiap saat, 24 jam kali 7 hari dalam seminggu. Bullying di dunia nyata dapat mencari tempat aman dan dapat melarikan diri. Namun di cyberbullying sulit untuk melarikan diri. Bullying di dunia nyata, perundung dapat diidentifikasi. Cyberbullying, perundung dapat anonim dan sulit untuk diidentifikasi. Bullying di dunia nyata terbatas pada lokasi tertentu, namun cyberbullying tidak terbatas pada lokasi tertentu. Demikian materi tentang dampak informatika. Semoga kalian dapat mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Terima kasih. Salam sehat.